Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu Dr. Doktoranda Debbie Kristi Rende MSI. Saat ini saya akan menjelaskan tentang korupsi terhadap otoritas pemerintah. Korupsi terhadap otoritas pemerintah merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi. Nah, ini mencakup berbagai praktik seperti suap, penggelapan, dan nepotisme. Dampak dari korupsi ini sangat luas dan dapat merusak integritas dan legitimasi pemerintah. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak utama korupsi terhadap otoritas pemerintah. 1. Kehilangan kepercayaan publik. Korupsi mengiklis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika pejabat publik terlihat korupsi, masyarakat kehilangan rasa hormat dan keyakinan terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini menyebabkan apatisme, ketidakkepercayaan, dan ketidakpatuhan terhadap hukum. 2. Pembangunan ekonomi terhambat. Korupsi menyebabkan sumber daya yang tidak efisien, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Ketidakadilan sosial. Korupsi seringkali memperburuk ketidaksetaraan, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan. 4. Instabilitas politik. Korupsi dapat memicu ketidakpuasan dan protes yang berpotensi mengarah pada konflik sosial dan politik. Hal ini dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan. 5. Pelemahan institusi. Korupsi merusak. 5. Pelemahan institusi. Korupsi merusak integritas institusi publik, mengurangi efektivitas kebijakan dan program pemerintahan. Contoh kasus-kasus yang mempengaruhi runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat menjadi pemicu utamanya otoritas pemerintah. Ketika ekonomi suatu negara mengalami kemerosotan tajam seperti inflasi tinggi, pengangguran massal, dan penurunan nilai mata uang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tergerus. Hal ini dapat memicu protes dan demokratis yang berujung pada kestabilan politik dan bahkan menggulingkan. Untuk mencegah otoritas pemerintah diperlukan dengan serius untuk memberantas korupsi ini. Dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti yaitu yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah harus transparan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan dana publik. Dan yang kedua, yaitu penguatan lembaga penegakan hukum, di mana lembaga penegakan hukum harus independen dan memiliki integritas tinggi. Dan yang ketiga, ada peningkatan partisipasi publik, yang dimana masyarakat harus melibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Dan yang keempat, yaitu peningkatan pendidikan dan kesadaran, dan yang dimana masyarakat harus dididik tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Semuanya, kalian baru tamat SMA atau SMK, hari gini masih bingung mau kuliah di kampus swasta yang berkualitas tinggi. Jangan bimbang lagi, cerdas mandiri, UNPI Manado adalah terbaik buat kamu. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado,
saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Kedua, Fakultas Pertanian. Ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keempat, Fakultas Hukum. Kelima, Fakultas Teknik. Keenam, Fakultas Sastra. Yuk bergabung, wujudkan cita-citamu bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.